Oh, itu rompong-rompong. Masuk mobil, Pak. Masuk mobil, kan? Pak, masuk mobil, kan? Maaf, Presiden tadi ya. Pak. Misi. Tiga tersangka kasus korupsi pengadaan alat olahraga di Dinas Olahraga Kota Bekasi langsung digelandang oleh petugas Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menuju lapak bulak kapal. Ketiga tersangka terdiri dari 2 pegawai pemerintahan dan 1 pihak swasta. Mereka adalah AZ yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga. MAR, mantan Kabid di Dinas Olahraga, dan AM, Direktur PT Cahaya Ilmu Abadi selaku pihak swasta. Ketiganya diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 4,7 miliar rupiah dengan modus melakukan markup harga barang dalam pengadaan alat olahraga yang bersumber dari APBD tahun 2023 senilai 4,9 miliar rupiah untuk 2 kegiatan. Barang-barang yang dijadikan sebagai bukti dalam kasus dugaan korupsi ini antara lain raket bulu tangkis, bola voli, bola sepak, dan perlengkapan bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua rekan-rekan media insan pers di Kota Bekasi. Izinkan saya Kasih Yesus ingin menyampaikan setidaknya latar belakang kasus singkat perkara pidana korupsi ini. Jadi pada tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Bekasi melaksanakan pengadaan alat olahraga dengan jumlah anggaran belanja yaitu tahap 1 sekitar 4,9 miliar rupiah yang dananya bersumber dari APBD Kota Bekasi. Dan pada tahun yang sama juga dilakukan pengadaan yang serupa yang nilainya nggak jauh berbeda juga sekitar 4,9 miliar rupiah. Yang untuk kedua ini bersumber dari dana bagi hasil pajak. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Cahaya Ilmu Abadi atau disingkat PT CIA dengan tersangka AM sebagai direktur utamanya. Namun dalam pasal 3 tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan untuk sementara saat ini sekitar 4,7 miliar rupiah untuk kedua kegiatan tersebut. Terus dari jumlah tersebut untuk akhirnya sedang menunggu selesainya perkiraan kerugian negara yang sangat pasti oleh auditor. Sekian. Terus untuk sementara pasal tersebut yaitu kami menyangkakan dengan perbuatan melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan subsidiar yaitu melanggar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto, pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Para tersangka kini ditahan di lapak bulak kapal untuk masa penahanan selama 20 hari ke depan.